TV. Berkelana rasa hingga ujung barat Pulau Jawa, sampailah Benu di kota yang tumbuh dengan berbagai industrinya. Selamat datang di Kota Baja, Cilegon. Cuaca mendung di kota Cilegon paling pas menikmati kuliner berkuah. Yuk kita hunting kuliner ikan berkuah di Cilegon. Temani Benu ya. Sop ikan asam pedas ala chef Faiz dari Aston Cilegon Boutique Hotel. Mantap. Suasana homey dan tentunya berbagai hidangan yang menggugah selera membuat Benu tertarik berkunjung ke tempat makan yang satu ini. Ini dia, Laras Garden Resto. Katanya di sini ada lele mangut yang rasanya nampol, wajib banget dicoba. Ikan lele di sini merupakan ikan lele organik yang diambil langsung dari peternakannya sendiri. Untuk mencari tahu lebih dalam, Benu punya janji dengan Mas Wikan alias Mas Wi, pemilik Mas Wi Farmhouse. Udah berapa tahun sih Mas ini? Saya mulai di 2019, persis sebelum berita COVID lah. Nah, sebelum COVID. Iya. Saya mulai awalnya dari 5 kolam. Nanti kita lihat di sana yang sebelah resto itu ada 5 kolam pertama saya. Nambah. Akhirnya di 2021 lengkap 105 kolam. Tahapan dari bibit sampai panen makan berapa bulan itu Mas? Kalau misalkan dari mulai telur itu kurang lebih 4-5 bulan bisa panen. Condongnya ke organik, kenapa? Apa pakannya kah? Atau Kita sih mengacu dari Dinas Perikanan setempat dan provinsi. Sebut organik itu kita tidak menggunakan pertama obat-obatan, termasuk yang kimia, entah itu pemicu pembesaran, untuk obat segala macam, kita alhamdulillah sudah nggak pakai semenjak 2022. budidaya ikan organik ramah lingkungan karena menghindari penggunaan pakan kimia, sehingga keseimbangan ekosistem kolam dan kualitas air lebih terjaga. Selain itu, lebih aman dikonsumsi karena bebas bahan kimia seperti antibiotik, pestisida, serta hormon. Ikan juga menjadi lebih kaya nutrisi dan rasanya pun lebih nikmat, mumtaz. Jadi semenjak saat itu udah kita diplot sebagai pembudidayaan organik. Kalau jenis lelenya sendiri ada berapa? Yang sebenarnya kalau jenis kan banyak Mas. Kalau yang saya pakai di sini itu sangkuriang Mas. Kenapa saya lebih milih sangkuriang? Meskipun sebenarnya pertumbuhannya bukan yang paling cepat dalam untuk jangka waktu masa panennya, tapi ketahanan tubuhnya mereka yang paling bandel. Mereka juga bobotnya tuh proporsional, panjangnya pas gitu, nggak terlalu pendek juga, tapi bodinya ngisi. Ini kalau yang kita lihat sekarang ini sekitar 1 minggu lagi baru bisa kita panen. Oh, Boleh coba? Oke guys, kita cobain ya guys. Langsung masuk. Mandi guys. Ini. Selain ikan lele, di sini juga membudidayakan ikan patin organik. Puas menggali informasi bersama Mas W, Benu langsung hijrah ke resto dan disambut Ibu Endah, mamanya Mas W. Waduh, bentar. Ini kok Benu baru datang langsung disuruh ngulek sambal sendiri sih, food lover? Wah, ini kok ada tulisan sambal station. Kan tamu-tamu biasanya, terutama ibu-ibu, itu suka yang pedes banget. Sementara kami kan pedesnya nggak berani yang pedes-pedes karena kan banyak juga yang tidak suka pedes. Walaupun sudah disediakan 3 jenis sambal yang berbeda, pengunjung juga bisa membuat sambal sendiri sesuai selera dan kreativitas masing-masing. Wah, menarik nih. Benu juga mau buat sambal ulek ala chef Benu nih. Tara, sambal ala Benu sudah jadi. Mari kita santap bareng mangut lele dan patin bakarnya. Mari cicip, mari kita icip. Oke, kita langsung gas ke yang utama ya. Ini yang mangut yang food lover. Jadi bumbu si mangutnya terkenal. Kalau mangut itu kan agak pedas ya. Ini pedasnya nyamber banget. Lelenya sendiri memang digoreng dulu, baru disiram sama bumbu mangutnya. Bismillah. Sambelnya pedas banget. Kena sama daging lelenya ini yang lembut banget ya. Lah tuh lazis.
Ini kelebihan lele di sebelah itu jadi memang fresh ya, lele-lele segar. Jadi lele-lele tidak disimpan lama. Kolam angkat panen langsung masak ya. Jadi segar, dagingnya masih manis. Lah tuh that's it. Tapi kalau masih kurang pedas, Bun udah siapin ini ya. Yang diulek tadi, ini sambelnya ada 4 ya. Mau pakai dabu-dabu boleh, sama sambal mata, jeruk, sama terasi ya. Terus yang sambal ulek yang Bun sendiri tadi. Maaf ya, Bun lapar ya. Mohon maaf banget. Nah, ini baru pas. Iya. Kan pas kan, kelihatan kan. Si kari ini condongnya ke gurih gitu ya, milky karena pakai susu evaporasi. Pecah banget ini. Ini Bun lapar, pakai tomat hijau, terus ada daun kemangi ya. Jadi memang aromanya fragrant, terus sama daun kari ya. Waduh, ini dua-duanya istimewa Bun lapar. Kunciannya ada di bahan baku ya. Bahan bakunya seger, ya hasilnya ya tak terbantahkan ya. Nah, itu this. Pilihan di Laras Resto ini memang ada banyak, ada patin bakar, mau lele goreng juga ada. Tapi benar memang konsentrasi hari ini kita kan udah ngeliat budidaya lelenya, jadi pengen makan lele karena budidayanya juga keren banget, bersih ya. Pecah men. Lah itu this. Jadi lele jenis sangkuriang ini sebenarnya memang pas ya buat pecel lele, pas buat kari oke, terus buat mangun apalagi ya. Nggak terlalu gede banget juga, nggak terlalu kecil juga nggak pas. Pokoknya kalau dagang pasti untung. Iya. Lapor ini beauty juice. Sebenarnya bukan buat Benu ya. Kalau Benu kan handsome juice. Iya, salam. Nah, ini wortel rasanya. Ada tomat dan ada apel ya. Segar banget. Lele organik di sini juga diolah menjadi camilan lezat low food lover. Ini dia otak-otak lele yang bercita rasa gurih dan smoky. Ikan berkuah dengan cita rasa manis dan pedas akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa.